memang ada game yang fusion gitu, perjudian online sama game online tuh jadi satu memang ada. Tapi, halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo, balik lagi bersama gue Fajri di channel Fifth. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena memang gratis dan gampang banget gitu cuy. Kalian tinggal klik tombol merah di bawah dan enjoy this video. Kali ini gue bakal bahas peraturan gitu. Yang gue tahu ya sebagian besar dari kalian dan mungkin gue juga benci gitu yang namanya peraturan, apalagi yang aturan yang ketat banget gitu kan ya, kayak pakaian dinas ketatnya gitu kan, benci, sebel gitu kalau misalkan ada peraturan gitu. Tapi jangan salah cuy, ada juga peraturan aneh yang kalau kita dengar atau kita baca tuh ya kayak masa sih ada peraturan gitu cuy. Yang salah satunya mungkin ya kayak ayam kita nggak boleh main ke pekarangan tetangga mungkin ya, itu kan aneh ya cuy. Tapi ya gimana gitu. Daripada kalian penasaran ya peraturan-peraturannya itu anehnya kayak apa, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama ada aturan dilarang memakai high heels di tempat wisata cuy. Ya gimana ya, secerdas-cerdasnya cewek tuh ya pasti ya milih-milih gitu outfitnya. Tapi gue nggak tahu sih ada apa enggak cewek-cewek yang suka maksain gitu ya, walaupun dia ke pegunungan terus ke pantai gitu wisatanya tapi tetap pakai high heels. Gue nggak tahu juga sih ya. Tapi walaupun aturan ini terdengar aneh, tapi aturan ini benar-benar ada cuy. Dan ini adalah aturan yang berada di negara Yunani, dan aturan ini sudah ditetapkan sejak tahun 2009 lalu. Jadi aturan ini tuh dibuat karena high heels ini dianggap dapat merusak lantai-lantai bangunan bersejarah di negara Yunani cuy. Karena memang ya yang kayak kita tahu bahwa bangunan-bangunan sejarah di Yunani itu bisa dikatakan udah berumur gitu ya, udah tua gitu bangunannya. Dan aturan ini dibuat juga karena memang udah banyak banget kejadian yang ditemukannya kasus-kasus kerusakan lantai di situs-situs bangunan bersejarah di negara tersebut. Dan selain high heels, wisatawan juga tetap dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar, terutama yang berbentuk cair dan lengket. Dan ya termasuk permen karet juga ya, karena memang permen karet tuh kayak makanan yang mengganggu gitu cuy. Karena memang udah berulang kali dan banyak kali kejadian yang kayak turis-turis tuh membuang sisa kunyahan permen karet ini tuh sembarangan cuy. Jadi petugas kebersihan di sana tuh kayak kesulitan untuk membersihkan sisa makanan tersebut. Dan jadi artinya peraturan ini dibuat untuk menjaga kebersihan dan menjaga situs-situs yang berada di negara tersebut. Nomor 2 ada dilarang cemberut. Gimana ya dilarang cemberut cuy? Bayangin aja kalian ya, sad girl, sad boy nggak boleh datang ke negara ini cuy. Fix. Jadi aturan ini berlaku di kota Milan, Italia. Dan kabarnya aturan ini itu udah ada sejak abad ke-19. Dan menariknya, pemerintah setempat sama sekali belum menghapus peraturan ini cuy. Yang artinya peraturan ini masih berlaku hingga sekarang. Ya seenggaknya sampai video ini tayang lah ya. Tujuan pemerintah kota Milan membuat peraturan ini adalah karena kota Milan adalah merupakan salah satu destinasi wisata yang mempunyai banyak turis gitu sih. Maka dari itu, pemerintah setempat berharap agar warganya selalu tersenyum dan tidak pernah cemberut cuy. Biar turis-turis asing tuh kayak, wah indah sekali kota ini. Sampai warga-warganya aja nggak ada yang cemberut loh. Gitu. Dan bagi siapa saja warga yang berani melanggar peraturan ini, ia akan mendapatkan denda yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dan orang-orang di sana tuh baru boleh cemberut, baru boleh sedih ketika dia menjenguk pasien di UGD atau ke pemakaman cuy untuk melayat. Ya gimana? Susah gitu, mau cemberut, mau galau aja harus ke UGD. Coba, hanya lagi ada corona lagi. Duh. Kamu kenapa? Kamu kena corona ya? Enggak bu, saya lagi galau. Next. Yang ketiga ada aturan dilarang meninggal. Dilarang meninggal cuy. Kalian bayangin dilarang meninggal. Ini dan di kota ini bukan hanya dilarang meninggal cuy. Di tempat ini juga penduduknya dilarang untuk sakit parah, dilarang melahirkan, dan dilarang ada orang yang terlalu tua.
Gimana coba kalian pikir, apa di situ ada batas umur dari seseorang? Pak, Anda usianya udah 50 lebih, Anda dipindah dari kota ini sekarang juga. Dan aturan ini berada di negara Jepang, tepatnya di kota Itsukushima. Bacanya gitu kan, Itsukushima. Dan aturan ini kabarnya sudah ada sejak tahun 1878. Dan alasannya adalah kota Itsukushima ini adalah kota yang dianggap suci cuy. Dan merupakan penganut Shintoisme yang sangat kental. Ya, Shintoisme itu kayak merupakan ajaran yang berasal dari negara Jepang gitu. Kalau pengen tahu lengkapnya ya silakan Google sendirilah ya, jangan males lah, tolonglah. Tapi buat kalian yang udah tahu, silakan tulis di kolom komen itu biar yang nggak tahu itu nggak usah susah-susah nyarinya. Oke? Dan tujuan aturan ini dibuat karena ingin menjaga kesucian daerah tersebut, cuy. Wah, kayaknya kamu mau mati deh. Iya nih, aku mau mati kayaknya. Ya udah, jangan di sini ya matinya. Nanti kamu kena hukuman loh kalau kamu mati di sini. Emang apa hukumannya? Hukuman mati. Next. Yang keempat ada aturan dilarang memberikan nama anak sembarangan. Kalau ini sih gue setuju, cuy. Kalau ini gue setuju. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri juga banyak orang yang yang ngasih nama anaknya itu sembarangan gitu. Kalian bayangin aja, ada orang yang namanya Tuhan gimana? Namanya Tuhan, namanya Nabi, Syaiton, Iblis, dan lain-lain itu ada. Kayak yang udah gue pernah kasih tahu nih di video ini nih, diklik aja nih di sini. Jadi aturan ini berasal dari negara Denmark, di mana di negara tersebut orang tua yang baru melahirkan anak dilarang memberikan nama anaknya sendiri, cuy. Dan mereka hanya boleh memilih nama yang telah didaftarkan oleh pemerintah setempat. Dan berdasarkan undang-undang nama pribadi, nama depan dipilih dari daftar sebanyak 18.000 nama untuk perempuan dan 15.000 nama untuk laki-laki. Dan seseorang baru bisa mendaftarkan nama baru ke Ankestyrelsen hanya untuk mendaftarkan nama depan yang berkaitan dengan negara lain. Misalkan Indonesia, Udin misalkan, atau siapa, Junaidi atau Rohimah gitu ya, itu baru bisa daftar ke Ankestyrelsen ini, cuy. Namun sebenarnya aturan ini bukan hanya berada di negara Denmark. Aturan ini juga berlaku di negara seperti Kanada, Cina, Finland, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Yang kelima ada aturan dilarang menyelamatkan orang yang tenggelam. Dilarang menyelamatkan orang yang tenggelam. Sekali lagi gue katakan bahwa ada aturan dilarang menyelamatkan orang yang tenggelam. Makin kesini makin gak masuk akal anjir. Dan aturan ini berlaku di negara Cina. Di sini tertulis bahwa hukum ini merujuk pada Eastern Philosophy yang mengatakan bahwa jika kita menyelamatkan orang yang tenggelam, bisa merubah nasib seseorang dan bahkan kalian bisa dianggap sebagai orang yang tidak memiliki moral. Tidak memiliki moral. Gue nggak tahu di sana ada kegiatan melawan orang tua, di sana ada kegiatan melawan guru, di sana ada apa enggak, gue nggak tahu. Yang penting kalian baru dianggap tidak memiliki moral ketika kalian menyelamatkan teman kalian yang sedang tenggelam. Itu baru kalian tidak memiliki moral. Oke, saat itu penting anjing, sumpah. Gue nggak habis pikir ya, misalkan ada teman kalian tuh yang lagi main ke pantai, yang lagi ngopi, anak senja cuy ceritanya, main ke pantai, terus tenggelam gitu ya. Kalian mau gimana gitu antara persahabatan kalian yang sudah panjang, apa kalian ingin dianggap sebagai orang yang tidak bermoral? Itu kalian lebih pilih mana coba? Silahkan tulis di kolom komen. Namun banyak orang di negara tersebut berpikir bahwa pemerintah Cina hanya ingin mengontrol populasi di negara tersebut. Next. Yang keenam ada aturan dilarang berciuman di stasiun. Dilarang berciuman di stasiun. Kalau misalkan aturan ini ada di negara-negara Asia Timur, apalagi di Indonesia, masuk akal. Apalagi di Indonesia yang nggak usah ditulis aturan ini gitu. Kalau misalkan kalian berciuman di stasiun, ya kalian bakal muncul di lambe turah. Dan aturan ini ada di negara Prancis dan beberapa stasiun di negara Inggris. Dan konon larangan berciuman di stasiun ini sudah ada sejak tahun 1910. Dan aturan ini dibuat karena di mana orang-orang yang tidak ingin berpisah, biasa bucin-bucin zaman dulu ya, mereka ini sering membuat keterlambatan kereta cuy. Tapi ya gimana ya, maksudnya seberapa lama sih orang berciuman gitu ya? Kalau iya memang ciumannya itu 45 kali 45 menit plus extra time, itu baru tinggal aja, nggak apa-apa, nggak usah dibuat aturan ini, tinggal aja orang-orang kayak gitu anjir. Tuh dijorokin di relnya terus ya.
Yang ketujuh ada aturan dilarang jogging. Dilarang jogging sambil membawa TV tetangga. Nggak cuy, ini bener ada aturan dilarang jogging. Dan anehnya, di negara-negara lain, seperti Indonesia mungkin ya, masyarakatnya ini dianjurkan untuk berolahraga. Ya entah itu ringan, entah itu olahraga berat, ataupun apa, yang penting olahraga biar sehat gitu. Tapi di negara ini justru beda cuy. Dan aturan ini ada sampai sekarang di negara Burundi. Dan buat kalian yang belum tahu, Burundi ini adalah negara kecil yang berada di benua Afrika. Ya buat kalian atlet lari, atlet maraton, atau yang suka jogging, buat modus buat deketin cewek, kalian beruntung cuy, aturan ini nggak ada di Indonesia. Karena dilarang jogging ini, hukumannya tuh nggak main-main, serius. Kalau kalian ketahuan jogging di negara ini, kalian bisa mendapatkan hadiah hukuman seumur hidup. Jogging nih kayak gini nih, hukumannya seumur hidup. Tapi tentu ada alasannya cuy. Dan alasannya adalah aturan ini dibuat karena kekhawatiran Presiden Burundi mengenai bahwa kegiatan jogging ini bisa digunakan oleh milisi anti pemerintah untuk menutupi kegiatan mereka, di mana perjuangan milisi Burundi itu sendiri adalah kegiatan menjungkalkan pemerintahan yang dianggap korup dan menyebabkan rakyatnya hidup dalam zona kemiskinan. Itu alasannya. Masuk akal sih. Cuman ya, barangkali ya ada orang beli apa gitu di warung terus lupa matiin kompor. Jalannya harus tetap pelan-pelan cuy. Yang kedelapan ada aturan dilarang untuk memakai kaos kuning. Kalau aturan yang satu ini berasal dari negara tetangga kita cuy, negara Malaysia. No komen lah ya. Alasan kenapa pemerintah Malaysia membuat aturan ini adalah karena warna kuning di negara tersebut dianggap sebagai simbol protes dan simbol unjuk rasa. Dan aturan ini dibuat sejak berlangsungnya unjuk rasa untuk mendesak Perdana Menteri yang bernama Najib Razak untuk mengundurkan diri karena terikat dalam skandal keuangan. Namun lucunya, bahkan pengadilan banding Malaysia memutuskan para pejabat-pejabat ini yang membuat aturan ini tuh bertindak nggak masuk akal cuy, saat melarang warganya memakai kaos oblong berwarna kuning. Aturan selanjutnya ada aturan dilarang bermain game. Dan buat kalian para gamers idaman, gamers sejati ya, nggak usah berani-beraninya datang ke negara ini, yaitu negara Cina dan Yunani. Tapi asli ya, gue bingung, kenapa gitu negara Cina? Padahal yang gue tahu, negara Cina tuh adalah banyak banget game-game yang berasal dari negara itu gitu. Tapi ya memang ada aturan ini, mau gimana lagi. Dan aturan ini dibuat sejak tahun 2000 dengan alasan takutnya pemuda Cina akan lebih memilih bermain game daripada memilih untuk bekerja. Tapi aturan ini berbeda dengan yang ada di negara Yunani. Di Yunani, aturan ini berlaku di tahun 2002, dan di Yunani ini alasannya lebih wadaw ya, lebih aneh gitu ya menurut gua. Karena alasannya adalah untuk menekan perjudian online yang sempat meledak di negara tersebut. Gue ulangin sekali lagi, untuk menekan angka perjudian online yang sempat meledak di negara tersebut, yaitu Yunani. Tapi, masa sih nggak bisa gitu ya bedain antara game online dan perjudian online gitu. Memang ada game yang fusion gitu, perjudian online sama game online tuh jadi satu, memang ada. Tapi kenapa nggak game-game itu aja yang diblokir, yang dilarang dimainkan? Kenapa ini universal? Universal anjir. Dan sebenarnya sih di negara Indonesia juga ada ya beberapa daerah yang sempat melarang warganya untuk bermain game gitu. Adalah, nggak usah gue sebut, kalian udah tahu sendiri dan udah tahu hukumannya sendiri gimana. Nggak usah gue sebut ya, main aman aja ya, oke? Yang terakhir ada aturan dilarang untuk melupakan hari ulang tahun istri. Dan aturan ini merupakan aturan yang sangat memberatkan kami kaum pria. Karena setiap cewek nanya ya kapan ulang tahun dia, kapan anniversary hubungan kita gitu tuh, biasanya otak cowok tuh mati gitu cuy, mendadak mati, otak para cowok tuh mendadak mati, nggak tahu kenapa. Apalagi sekarang disupport sama pemerintah. Dan aturan ini berlaku di negara Samoa. Yang nggak tahu silakan Google, yang tahu silakan tulis di komen, gampang. Dimana setiap laki-laki diwajibkan untuk mengingat kapan ulang tahun istrinya.
Dan jika si suami ini ketahuan lupa kapan ulang tahun si istrinya ini diwajibkan untuk membawa suaminya ke pengadilan. Orang tua kamu kenapa cerai? Iya, bapak aku lupa kapan ulang tahun mama aku. Dan setelah itu suaminya akan mendapatkan denda, yang dimana denda tersebut akan langsung masuk ke kantong sang istri. Tapi kalau gini caranya, cewek-cewek atau wanita-wanita yang punya suami pelupa dianggap cewek matre cuy. Serius deh. Ya itu adalah tadi aturan-aturan atau larangan-larangan yang menurut gua kurang masuk akal. Tapi juga kayaknya di Indonesia kayaknya juga banyak deh aturan-aturan yang mungkin kurang masuk akal gitu. Tapi menurut gua aturan yang paling gak masuk akal adalah aturan dimana kita dilarang untuk menyelamatkan orang yang tenggelam gitu. Tapi emang itu kacau sih emang. Dan menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komen, oke? Dan oke, itu dulu aja video dari gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan gue di sini sama sekali tanpa maksud untuk merendahkan, melecehkan, atau menghina aturan-aturan atau negara-negara yang bersangkutan tadi. Ini ya pure just for fun aja ya. Jadi jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian yang suka traveling ke luar negeri. Apalagi yang travelingnya ke negara-negara tadi ya. Diingetin, di share aja video ini. Dan oke, see you next time and thank you.